Jadi gini, syaitan itu bisa masuk ke badan manusia dengan dua jalan. Jalan yang pertama adalah yang umumnya Allah bukakan dia jalan memang. Seperti hadis Nabi SAW, waktu beliau lagi i'tikaf di masjid di Ramadan, sempat salah satu istri beliau datang membawakan makanan, ngobrol dengan Nabi, nyampein hajatnya, namanya Sofia binti Huyai radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi SAW. Waktu Sofia mau pulang dari masjid menuju ke rumahnya, karena rumahnya agak jauh. Yang paling dekat dengan masjid rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini Sofia agak jauh, maka Nabi SAW antar pulang. Karena gelap zaman dulu, kan, nggak ada cahaya kayak kita sekarang penerangan lampu. Maka ada dua orang dari Ansar jalan melihat Nabi jalan dengan seorang wanita, mereka percepat langkahnya. Maka Nabi SAW tahu, Nabi mengatakan ala rizkikuma, pelan-pelan aja. Maka ini adalah Sofia binti Huyai, ini istri saya gitu. Maka mereka mengatakan subhanallah, artinya mereka saya katakan mengatakan kami nggak akan sangka sampai situ kok ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Artinya dia diberikan kesempatan oleh Allah selalu ada dalam jiwa kita untuk mengganggu, menggoda. Tapi dia hanya menggoda. Dia hanya mengatakan lakukanlah, jangan lakukanlah. Seperti ini misalnya hadis Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang terbangun di malam hari, maka malaikat akan mengatakan padanya, bangunlah, sholatlah. Dan syaitan akan berkata padanya, tidurlah, malam masih panjang. Seperti itulah. Yaitu hadis sahih menjelaskan. Berarti kan dia bisa berbisik di benak kita, di hati kita. Tapi ini godaan umum. Godaan, dia bukan menguasai, dia godaan umum. Ini pintu yang pertama dan ini semua orang ada. Terutama dari korin dia, pendamping dari syaitan. Karena kata Nabi SAW, kita semua ada korinnya. Lalu para sahabat mengatakan, korin maksudnya dari syaitan ya. Karena malaikat yang mendampingi kita, yang mengimbangi syaitan itu namanya malaikat hafazah. Ini yang selalu mengingatin kita kebaikan-kebaikan. Kalau syaitan yang korin yang mengingatkan keburukan. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, kalau orang mau tidur malam hari maka malaikat pendampingnya berkata, tutuplah hidupmu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi misal diingatkan dia program apa yang dia buat dari kebaikan di hari itu. Misal dia sholat, dia segala macam, diingatkan. Sehingga dia membuat itu program untuk besok hari. Kemudian akan datang syaitan korinnya mengatakan, tutuplah hidupmu dengan keburukan. Lalu diingatkanlah semua perbuatan maksiatnya hari itu supaya dia senang dengan itu lalu dia ulangi lagi besok. Tinggal manusia memilih yang mana. Jadi ada pendampingnya gitu kan. Nah korin ini memang mendampingi kita. Dia selalu ada. Jadi dia selalu standby di situ, ada menggoda manusia. Bahkan korin ini bisa masuk ke dalam mimpi manusia. Seperti orang mimpi junub misalnya. Mimpi junub itu dari syaitan. Ya, jadi laki-laki sini jangan anggap prestasi itu. Ya. Orang mimpi junub. Atau misalnya juga perempuan, ada ibu-ibu atau akhwat yang mimpi berhubungan badan sama laki-laki, itu syaitan semua. Itu syaitan semua. Makanya Nabi SAW tidak pernah mimpi junub alaihi salatu wassalam. Dan insya Allah orang kalau istiqamah di jalan Allah, Allah SWT akan jaga dari itu. Jadi dia bisa mengganggu. Dia bisa mengganggu kita. Tapi sebatas gangguan, godaan. Dan caranya sederhana, tolak. Udah selesai. Kamu begini-begini, enggak, saya enggak mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolak saja. Syaitannya enggak bisa menjelma. Kalau kita disuruh berzina misalnya lalu menjelma tarik celana kita atau enggak bisa. Enggak bisa buat apa-apa dia. Ini qarin tadi. Yang kedua pintunya dari sihir. Nah, kalau sihir agak berbeda. Kalau sihir ini ada batas-batas, ada sesuatu yang dia bisa menguasain di jiwa manusia itu. Jadi dia akan lebih mempengaruhi jiwa manusia karena syaitan ini dikirim dari luar oleh penyihir dan dibantu oleh si korin. Jadi mereka kayak memang mengkonspirasi untuk menyusahkan orang ini gitu. Membuat dia selalu sumpek, membuat dia jauh dari Allah. Seperti tadi kasus misalnya, jelas kamar mandi itu, kita selalu kalau masuk kamar mandi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah jauhkan kami dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Kata sebagian ulama kalau orang sudah selesai hajatnya nggak boleh lama-lama di kamar mandi. Karena memang itu hajat saja, mandi atau buang air, sebab itu keluar, gitu kan. Maka itu adalah tempat di mana syaitan berkumpul. Kalau ada orang mengikat dirinya seperti ini harus diruqyah. Harus diruqyah, gitu kan. Harus dibacain ayat-ayat ruqyah dan saya sarankan Bapak bisa
hadiahkan buku, ada buku judulnya Doa Ruqyah. Itu diterbitkan pustaka, kalau nggak salah ada di sini kok, di tempat Ibu Ami ada. Bisa beli kemudian dibacain saja, suruh bacain gitu kan. Ya, itu Allah alam godaan syaitan. Jadi dia bisa masuk. Nah kalau sihir harus dengan ruqyah. Tidak cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarhamkallah. Jadi tidak cukup dengan isti'adzah, tapi harus dengan ruqyah, karena memang ruqyah diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengobati itu.